Saya Muhammad Endi Mulia Putra selaku Nasional Koordinator Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia mewakili pernyataan sikap PKNI terkait pengobatan Hepsi bahwa PKNI percaya semua orang termasuk komunitas pengguna nafsa berhak mendapatkan akses pengobatan hepatitis C. Fakta-fakta kunci dari rujukan WHO tentang hepatitis C akan disampaikan oleh 1. Hepatitis C adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. 2. Virus ini dapat menyebabkan hepatitis akut dan kronis dengan tingkat keparahan mulai dari penyakit ringan hingga penyakit serius seumur hidup termasuk sirosis hati dan kanker. 3. Virus hepatitis C adalah virus yang ditularkan melalui darah dan sebagian besar infeksi terjadi melalui paparan darah dari praktik injeksi yang tidak aman, perawatan kesehatan yang tidak aman, transfusi darah yang tidak disaring, penggunaan narkoba suntikan, dan praktik seksual yang mengarah pada pajanan darah. 4. Secara global diperkirakan 58 juta orang yang memiliki infeksi virus hepatitis C kronis dengan sekitar 1,5 juta infeksi baru terjadi per tahun. Diperkirakan ada 3,2 juta remaja dan anak-anak dengan infeksi C kronis. 5. WHO memperkirakan pada tahun 2019 sekitar 290.000 orang meninggal karena hepatitis C, sebagian besar karena sirosis dan karsinoma hepatoseluler atau kanker hati primer. 6. Obat antivirus dapat menyembuhkan lebih dari 95% orang dengan infeksi hepatitis C, tetapi akses ke diagnosis dan pengobatan rendah. 7. Saat ini tidak ada vaksin yang efektif melawan hepatitis C. Dari fakta tersebut, Persaudaraan Korban Nafsa Indonesia menuntut pemerintah Indonesia dan masyarakat global untuk melakukan prevention atau pencegahan. PKNI menuntut resolusi Majelis Umum PBB tentang pengurangan dampak buruk di semua pengaturan untuk mencegah penularan HCV, baik petugas kesehatan maupun masyarakat umum dan komunitas berisiko harus disadarkan akan berbagai modalitas penularan, tindak pencegahan yang paling efektif. Karena tidak ada vaksin profilaksis, penerapan strategi pengurangan dampak buruk atau misalnya akses ke terapi substitusi opioid dan perawatan suntik yang aman untuk pengguna narkoba suntik, seks yang aman, dan peningkatan kesadaran di antara semua populasi berisiko tinggi termasuk penjara harus ditingkatkan. Sementara pada saat yang sama mengurangi stigma dan diskriminasi yang terkait dengan infeksi HCV. Tindakan pencegahan juga harus didorong pada mereka yang sembuh karena pengobatan yang berhasil tidak melindungi dari infeksi yang berulang. Testing for hepatitis C atau tes untuk hepatitis C. PKNI menganjurkan penggunaan tes di tempat perawatan yang cepat termaksud untuk viremia. Viremia dapat mulai terjadi sejak 2 hari sebelum demam muncul sampai 5 hari setelah terasa pertama kali. Ini juga umrah disebut demam akut. Virus yang masuk ke dalam tubuh sehat tadi akan berkembang biak selama 8 sampai 12 hari sesudahnya. Tes ini harus diterapkan di semua pengaturan yang relevan. Screening harus mencakup tes HIV dan hepatitis B, karena kedua patogen ini sering ditularkan bersamaan dengan hepatitis C. Dan prioritas harus diberikan kepada orang yang terlibat dalam praktik berisiko tinggi. Dokter umum dan spesialis obat dan alkohol harus diberitahu tentang pentingnya menguji anggota kelompok ini. Strategi penapisan selain berbasis risiko atau seperti yang menargetkan kelompok kelahiran atau bahkan populasi umum harus dievaluasi sehubungan dengan efektivitas biaya dan kelayakannya, tergantung pada epidemiologi lokal. Negara harus mengambil tindakan untuk menghindari presentasi dan diagnosis yang terlambat dan meningkatkan pengujian di lingkungan non-rumah sakit seperti layanan kecanduan, harm reduction, dan penjara. Terkait atau keterkaitan dengan perawatan, terkait
berkaitan dengan perawatan harus difasilitasi dengan meningkatkan jumlah pemberi resep resmi jika diperlukan, yang mempromosikan diskusi dan keputusan kasus klinis berbasis telemedicine dan dengan peningkatan keterlibatan ketersebaya atau PIPS dan penyedia tingkat menengah dalam rangkaian perawatan selama dan setelah perawatan. Treatment atau perawatan. Negara harus fokus pada penghapusan pembatasan penggantian yang ada. Karena menghambat akses ke BAA, pasien dan pelayanan kesehatan harus menyadari keuntungan dari mengobati infeksi HIV lebih awal. Untuk mencegah perkembangan penyakit di kemudian hari dan penularan selanjutnya, mengobati pasien hepatitis C secara dini akan mengurangi biaya yang terkait dengan pemantauan perkembangan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mengurangi hilangnya produktivitas kerja. Di sisi lain, pengobatan pada stadium penyakit lanjut akan memerlukan perawatan lanjutan. Bahkan setelah penyembuhan tercapai, untuk memantau perkembangan kanker hati, perawatan harus diperluas ke perawatan bersama antara spesialis dan pusat kecanduan, penjara, dan pengaturan lain yang relevan. Efek positif terapi DAA terhadap morbiditas dan mortalitas harus dijelaskan di tingkat nasional. Untuk mendukung pembuat kebijakan dalam meningkatkan akses terhadap terapi DAA, perhatian harus khusus diberikan untuk memulangkan pasien yang terinfeksi ulang setelah mencapai resistensi, karena mereka cenderung terlibat dalam praktik risiko tinggi dan oleh karena itu berkontribusi pada penularan selanjutnya. Pasien dan industri farmasi harus menyepakati pengurangan harga seperti yang terjadi di banyak negara di Eropa. Dari fakta-fakta dan statement yang telah disampaikan oleh PKNI, bahwa PKNI percaya asosiasi medis dan dokter bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama lainnya atau stakeholder memainkan peran penting dalam menghilangkan hepatitis C, dan PKNI akan terus bekerja pada penerapan strategi WHO untuk virus hepatitis C. Dan pedoman kami untuk memastikan bahwa eliminasi virus hepatitis C di Indonesia akan menjadi kenyataan.